Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan soal prediksi UM-UGM 2023. Soal nomor 7. Suatu radioisotop X meluruh sebanyak 87,5% setelah disimpan selama 30 hari. Waktu paruh radioisotop X adalah berapa hari? Oke, ini materi apa? Yaitu materi radioaktivitas. Radioaktivitas gitu ya. Eh, ini kita menggunakan rumus apa? Yaitu menggunakan rumus apa namanya? Sisa ya. Jadi jumlah akhir sama dengan jumlah awal dikali setengah pangkat T per T setengah gitu ya. T setengah. Nah, ini rumus yang kita pakai dalam mencari jawaban dari soal yang ditanyakan, yaitu tentang waktu paruh, yaitu T setengah. Nah, di soal itu dituliskan bahwa meluruh sebanyak ya. Jadi N0-nya kita bisa katakan sama dengan 100%, sedangkan jumlah akhirnya sisa gitu ya. Maka berapa? Dia kan meluruh sebanyak 87,5 ya. Meluruh sebanyak 87,5. Maka sisanya berapa? Tinggal kita kurangi ya. 100 dikurang 87,5. Berarti sama dengan berapa? 12,5%. Oke, kita tinggal gunakan rumusnya. NT per N0, N0 sama dengan setengah dipangkat T per T setengah. NT-nya 12,5%, sedangkan N0-nya 100 sama dengan setengah. Waktu penyimpanannya berapa? 30 hari per waktu paruh. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan nih. 12,5 per 100 kan sama dengan 1/8 setengah 30 per T setengah. Atau 1/8-nya masih bisa kita kita sederhanakan. 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 30 per T setengah. Oke, kita lanjut di sini. Maka gimana? Karena ini sama-sama setengah, maka tinggal kita pakai yang pangkatnya tadi, yaitu apa? 3 sama dengan 30 per T setengah. Maka T setengahnya sama dengan berapa? 10 gitu ya, yaitu 10 hari. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu teman-teman, cara nomor 7 ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mari kita bahas soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Jika dalam volume 5 liter terdapat 4 mol asam iodida, terus kemudian 0,5 mol iodium dan 0,5 mol hidrogen dalam keseimbangan pada suhu tertentu, maka tetapan keseimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida dari iodium dan hidrogen adalah. Oke, berarti ini jelas ya, ini materi apa? Materi kesetimbangan ya. Jadi ini materi kesetimbangan. Oke, yang mana di sini kita diminta untuk mencari nilai K ya. Kita tuliskan dulu reaksi yaitu pembentukan ya. Pembentukan asam iodida berarti H2 atau hidrogen ditambah dengan iodium atau iodin sih sebenarnya, menghasilkan Hi atau asam iodida. Ini kita setarakan berarti sama dengan 2. Maka untuk konstantanya apa? Oh, ini kan kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan. Maka K atau konstanta kesetimbangan rumusnya apa? Produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Atau langsung aja kita bikin, yaitu produknya si Hi di pangkat koefisien dibagi dengan H2 dikali dengan I2. Oke? Ingat ya, ini apa namanya, di sini memang tidak tertulis ya. Cuman kalau kita perhatikan ini merupakan suatu gas gitu ya. Gas, kemudian ini gas. Karena dalam kesetimbangan itu hanya 2 yang bisa dipakai fasanya, yaitu gas sama aquos gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk gas sama aquos aja. Nah, dalam soal ini itu dalam keadaan kesetimbangan ya. Jadi terdapat pada saat setimbang, maka bisa kita katakan ini semuanya berlaku gitu ya, yaitu anggap aja itu gas, walaupun di sini tidak tertulis gas. Nah, dalam keadaan setimbang atau kita sebut
S gitu ya, kita sebut aja deh, setimbang. Terdapat berapa? Hidrogen itu 0,5 mol. Terus iodin juga sama 0,5 mol, sedangkan Hi itu 4,0 mol. Dan ini semuanya dalam 5 liter gitu ya. Oke, jadi di semuanya ini dalam 5 liter volumenya. Oke, sebenarnya ini tinggal cara mencari gampang. Kita tinggal cari konsentrasi masing-masing zat tersebut, baik itu produk maupun reaktan. Maka rumusnya apa? M sama dengan N per V gitu ya. Ini rumus konsentrasi. Jadi tinggal kita masukkan K, konsentrasi Hi berapa? Yaitu molnya 4 dibagi dengan volumenya berapa? 5 liter dikuadratkan. Kemudian hidrogen 0,5 per 5 pangkat 1, kemudian iodin 0,5 per 5 pangkat 1. Nah ini kan sama nih, jadi nanti akan menghasilkan kuadrat ya. Bisa kita samakan aja, kita satukan. Jadi 0,5 per 5 kuadrat. Jadi ini bisa langsung kita coret, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan 4 pangkat 2 berapa nih? 16 per 0,5 itu kan setengah ya. Berarti setengah pangkat 2 berapa? 1/4, atau sama dengan 16 kali 4, yaitu sama dengan 64. Maka jawabannya adalah yang E ya. Oke teman-teman, seperti itu cara mencari soal nomor 8 ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram CO2. Unsur karbon dalam senyawa tersebut berapa persen gitu ya. Jadi unsur karbon di sini itu berapa persen. Maka kita cari bagaimana, ini materi stoikiometri ya. Ya, terutama di bagian penentuan kadar zat gitu ya. Penentuan kadar zat. Nah, rumusnya apa nih? Persen C yang kita cari itu berarti kita harus tahu berapa massa C atau massa karbon, lalu dibagi dengan massa senyawa karbonnya. Oke, massa senyawa karbon gitu ya, maka dikali dengan 100%. Berarti yang menjadi pertanyaan kan ini nih, ini berapa massa karbon? Oke, untuk mencari massa karbon dalam siapa? Dalam CO2. Nah itu sama aja rumusnya, massa C sama dengan ARC dikali dengan indeks gitu ya. Lalu dibagi dengan MR dari CO2 atau MR senyawanya. Lalu dikali dengan massa CO2. ARC itu 12, indeksnya 1. Kemudian MR dari CO2 bisa dijumlahkan ya. C-nya 12, O-nya 16 dikali 2. Maka sama dengan 44. Terus massa CO2-nya berapa? 22 gram ya. Karena di sini tertulis massanya 22 gram. Tinggal kita bagi. Jadi ini jadi 2 bagi ini 12 sama 2 berapa? 6 gitu ya. Sehingga kita dapatkan massa dari C atau karbon itu adalah 6 gram. Lalu kita tinggal lanjutkan yang tadi yang di atas. Ya kan? Ini kan tadi 6 gram. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus yang di atas. Sama dengan apa? 6 gram dibagi dengan 12 gram ya, senyawa karbonnya. Lalu dikali dengan 100%. Nah, ini gampang ya. Dapatnya berapa? 50%. Seperti itu teman-teman. Ini kan dibagi nih. 100 per 2 berapa? Ya, 50% kan? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar.